Politisi Demokrat anggap wajar kubu HRS minta kasus KM50 dibuka lagi. Keadilan harus tegak walau langit runtuh. Kita tahu bahwa semua yang dilakukan itu semua penuh sandiwara, dan oleh karenanya maka TP3 bertekad tetap untuk melanjutkan ke PBB, ke internasional, karena memang tidak ada tanda-tanda bahwa aparat untuk melanjutkan ini. Kejadiannya sudah sangat jelas, anak-anak ini ditembak. Satu. Kemudian yang menembak juga sudah jelas ada. Hanya prosesnya seperti apa kita tunggu. Yang menembak jelas, yang ditembak jelas, tinggal prosesnya itu seperti apa kita tunggu. Maka kami memohon kepada cari data yang sesungguhnya, yang sebenarnya, dan sampaikan yang sebenarnya, dan selesai setelah itu. Jangan berdusta. Ingat, yang berdusta dalam urusan ini akan ada musibah dari Allah. Bahkan karena kita bicara negara kita negara hukum, maka apa yang terjadi pada saat ini adalah bagian lain terasa mencederai institusi penegak hukum terdepan, polisi. Oleh karena itu, kita harus mencari fakta dan bukti yang transparan, imparsial dan objektif terhadap kasus ini. Oleh karenanya, melalui Komisi 3 kami menghimbau untuk dapat mendorong agar dibentuk tim pencari fakta. Kami semua tentunya sepakat, fraksi PDI Perjuangan juga sepakat untuk mencari titik terang sehingga tidak ada polemik terkait dengan fakta yang sesungguhnya. Bahkan kita juga melepaskan kesempatan kepada semua pihak, ada Komnas HAM, ada Mabes Polri, ada Propam, ya, siapapun yang ingin mencari kejelasan perkara ini, kita lindungi dan kita nyatakan itu sebagai suatu proses yang sangat konstitusional. Anggota Komisi 3 DPR RI Santoso menilai wajar jika kubu Habib Rizik Syihab ingin agar kasus unlawful killing terhadap 6 laskar Front Pembela Islam di KM50 dibuka kembali. Menurutnya tuntutan itu diperbolehkan sesuai undang-undang yang berlaku. Ia juga mengingatkan bahwa peristiwa KM50 yang menewaskan 6 orang laskar FPI adalah tragedi kemanusiaan. Pasalnya negara terlihat tidak membantu menyelesaikan secara adil atas korban tewasnya 6 orang laskar tersebut. Santoso lantas menyoroti lembaga yudikatif atau pengadilan yang sudah mensidangkan peristiwa berdarah itu, di mana persidangan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun ia sangat menyayangkan pengadilan seolah kurang bertaji mengungkap kasus tersebut. Santoso berharap jika nanti peristiwa KM50 disidangkan kembali, hakim yang mengadilinya berani mengatakan kebenaran dengan putusan yang seadil-adilnya untuk menciptakan kepastian hukum bagi penuntut keadilan. Kasus KM50 masih tinggalkan tanda tanya. Habib Rizik sebut penuntasannya akan dibersihkan nama Polri. Mantan Ketua Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membuka kembali kasus KM50 yang menewaskan 6 laskar. Rizik mengatakan permintaan agar kasus KM50 dibuka kembali ini bertepatan dengan momentum Kapolri melakukan bersih-bersih terhadap anggota yang bermasalah. Mantan Imam Besar FPI itu juga menilai dibukanya kembali kasus KM50 demi kebaikan Polri, sebab jika tidak justru dianggap Rizik dapat semakin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Rizik juga mendukung pernyataan Kapolri di hadapan Komisi 3 DPR RI yang menyatakan siap membuka kembali kasus KM50 apabila ditemukan bukti baru atau novum. Peristiwa KM50 yang menewaskan 6 laskar FPI ini terjadi di tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020. Dalam perkara ini, 3 anggota Polda Metro Jaya, Bribtu Fikri Ramadan, Ibda M. Yusmin Ohorela, dan Ibda Elwira Pribadi Z ditetapkan sebagai tersangka. Namun Ibda Elwira belakangan dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis bebas Bribtu Fikri dan Ibda Yusmin. Meski Majelis Hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sehingga membuat orang meninggal dunia sebagaimana dakwaan primer. Namun, Majelis Hakim menyatakan dua terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman karena alasan pembelaan. Atas hal itu, Majelis Hakim memerintahkan untuk melepaskan kedua terdakwa dari segala tuntutan, lalu memerintahkan barang bukti dikembalikan penuntut umum.
Jaksa penuntut umum awalnya menuntut kedua terdakwa dengan hukuman 6 tahun penjara. Mereka didakwa melanggar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat ke-1 ke-1 KUHP, subsidi pasal 351 ayat 3 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Politisi Demokrat anggap wajar kubu HRS minta kasus KM 50 dibuka lagi. Keadilan harus tegak walau langit runtuh. Anggota Komisi 3 DPR RI Santoso menilai wajar jika kubu Habib Rizik Syihab ingin agar kasus unlawful killing terhadap 6 laskar Front Pembela Islam di KM 50 dibuka kembali. Menurutnya tuntutan itu diperbolehkan sesuai undang-undang yang berlaku. Ia juga mengingatkan bahwa peristiwa KM 50 yang menewaskan 6 orang laskar FPI adalah tragedi kemanusiaan. Pasalnya negara terlihat tidak membantu menyelesaikan secara adil atas korban tewasnya 6 orang laskar tersebut. Santoso lantas menyoroti lembaga yudikatif atau pengadilannya sudah mensidangkan peristiwa berdarah itu, di mana persidangan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun ia sangat menyayangkan pengadilan seolah kurang bertaji mengungkap kasus tersebut. Santoso berharap jika nanti peristiwa KM 50 disidangkan kembali, hakim yang mengadilinya berani menyatakan kebenaran dan Santoso berharap jika nanti peristiwa KM 50 disidangkan kembali, hakim yang mengadilinya berani mengatakan kebenaran dengan putusan yang seadil-adilnya untuk menciptakan kepastian hukum bagi penuntut keadilan. Kasus KM 50 masih tinggalkan tanda tanya. Habib Rizik sebut penuntasannya akan dibersihkan nama Polri. Mantan Ketua Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membuka kembali kasus KM 50 yang menewaskan 6 laskar. Rizik mengatakan permintaan agar kasus KM 50 dibuka kembali ini bertepatan dengan momentum Kapolri melakukan bersih-bersih terhadap anggota yang bermasalah. Mantan Imam Besar FPI itu juga menilai dibukanya kembali kasus KM 50 demi kebaikan Polri, sebab jika tidak justru dianggap Rizik dapat semakin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Rizik juga mendukung pernyataan Kapolri di hadapan Komisi 3 DPR RI yang menyatakan siap membuka kembali kasus KM 50 apabila ditemukan bukti baru atau novum. Peristiwa KM 50 yang menewaskan 6 laskar FPI ini terjadi di tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020. Dalam perkara ini, 3 anggota Polda Metro Jaya, Bribtu Fikri Ramadan, Ibda M. Yusmin Ohorela, dan Ibda Elwira Pribadi Z ditetapkan sebagai tersangka. Namun Ibda Elwira belakangan dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis bebas Bribtu Fikri dan Ibda Yusmin, meski Majelis Hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sehingga membuat orang meninggal dunia sebagaimana dakwaan primer. Namun, Majelis Hakim menyatakan dua terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman karena alasan pembelaan. Atas hal itu, Majelis Hakim memerintahkan untuk melepaskan kedua terdakwa dari segala tuntutan, lalu memerintahkan barang bukti dikembalikan penuntut umum. Jaksa penuntut umum awalnya menuntut kedua terdakwa dengan hukuman 6 tahun penjara. Mereka didakwa melanggar pasal 338 KUHP. Politisi Demokrat anggap wajar kubu HRS minta kasus KM 50 dibuka lagi. Keadilan harus tegak walau langit runtuh. Anggota Komisi 3 DPR RI Santoso menilai wajar jika kubu Habib Rizik Syihab ingin agar kasus unlawful killing terhadap 6 laskar Front Pembela Islam di KM 50 dibuka kembali. Menurutnya tuntutan itu diperbolehkan sesuai undang-undang yang berlaku. Ia juga mengingatkan bahwa peristiwa KM 50 yang menewaskan 6 orang laskar FPI adalah tragedi kemanusiaan. Pasalnya negara terlihat tidak membantu menyelesaikan secara adil atas korban tewasnya 6 orang laskar tersebut. Santoso lantas menyoroti lembaga yudikatif atau pengadilannya sudah mensidangkan peristiwa berdarah itu, di mana persidangan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun ia sangat menyayangkan pengadilan seolah kurang bertaji mengungkap kasus tersebut. Santoso berharap jika nanti peristiwa KM 50 disidangkan kembali, hakim yang mengadilinya berani menyatakan kebenaran dan
Santoso berharap jika nanti peristiwa KM50 disidangkan kembali, hakim yang mengadilinya berani mengatakan kebenaran dengan putusan yang seadil-adilnya untuk menciptakan kepastian hukum bagi penuntut keadilan.